Halo semuanya, saya Ali Novansyah dengan NPM 045 dari kelompok 14. Dalam hal ini, kami dari kelompok 14 akan membahas mengenai salah satu teori dari postkolonialisme, yaitu Orientalisme. Nah, apa sih Orientalisme? Kata Orient sendiri sering diibaratkan sebagai kata timur atau bagian dari bentang peta dunia Eropa atau Barat. Secara epistemologi, Orientalism terdiri dari dua kata, yaitu Oriental dan juga Isme Orient, yang berarti keduanya adalah matahari terbit atau suatu kondisi yang menggambarkan keadaan Asia dan Timur. Dalam hal ini, Orientalism sering diartikan sebagai cara pandang untuk mengartikan, menafsirkan, menginterpretasikan, membayangkan, dan melebih-lebihkan suatu perbedaan masyarakat antara masyarakat budaya Timur seperti Asia, Afrika, Arab, sebagai perbandingan dengan masyarakat budaya Barat seperti Eropa dan Amerika Serikat. Nah, pada video kelompok 14 ini berbicara mengenai Orientalism, kita akan mengupas tuntas sedalam-dalamnya mengenai Orientalism, dimulai dari sejarah, tujuan, motif, pemahaman menurut Edward Said, kemudian ada juga mengenai fenomena Orientalism, kemudian ada juga kritiknya juga. Nah, gimana? Penasaran kan? Yuk lihat video selanjutnya. Sebenarnya, kalau kita bicara sejarah dari Orientalisme itu sendiri, maka topik rujukan yang keluar akan sangat luas. Entah itu Orientalisme secara karya dan aliran seni, Orientalisme dari segi filosofi kebudayaan, sampai Orientalisme dari segi kebahasaan, entah itu bahasa Asia atau bahasa Afrika, yang mana meski mungkin terdengar jelas perbedaannya, yang satu seni, yang satu bahasa dan linguistik dan seterusnya, tapi mengarah pada satu kerangka Orientalisme yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, dan mereka semua ini pun berkembang di waktu yang dapat dikatakan bersamaan, yaitu sekitar abad ke-19. Di awal perkembangannya, sekitar tahun 1800-an, Orientalisme ini diusung para filsuf dengan dasar bahwa budaya Timur, budaya Arab, dan budaya Muslim seharusnya juga dipelajari setara selayaknya budaya Barat itu sendiri. Dan dari pengetahuan-pengetahuan ini, yang kemudian diimplementasikan ke dalam lukisan, ke dalam tulisan-tulisan, pada dasarnya menunjukkan bahwa sudah adanya koneksi antara Barat dan Timur yang terjadi pada saat itu. Dan dari segi politiknya pun, Orientalisme yang saat itu berkembang masih sebatas lingkup bagaimana cara berinteraksi dengan indigenous people atau native people, warga lokal. Karena toh memang tujuan mereka saat itu adalah untuk melakukan pendudukan, untuk melakukan perdagangan lintas negara yang berujung pada kolonialisme. Lalu sekitar tahun 1978, Edward Said, seorang pemikir keturunan Palestina yang juga salah satu pencetus pemikiran postkolonialisme, mengeluarkan buku berjudul Orientalism, yang menggarisbawahi bahwa Orientalisme itu sebenarnya hanyalah justifikasi orang non-Timur. Jadi bentuknya berupa kritik dari Orientalisme yang selama ini berkembang. Karena pada dasarnya orang Barat tidak mengerti apa yang dilakukan orang Timur dan tidak bisa menjustifikasikan mereka sebagai orang-orang yang tertinggal, orang-orang tidak berpendidikan, dan membenarkan apa yang mereka lakukan, atau tepatnya membenarkan kolonialisme mereka itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askila Ramadhani dan di sini saya akan menjelaskan Orientalisme menurut Edward Said. Edward Said ini menulis buku yang berjudul Orientalism, yang pada dasarnya buku ini merupakan sebuah kritik terhadap bentuk kolonialisme modern oleh negara-negara Eropa. Dalam buku ini mengatakan bahwa kolonialisasi Eropa bukanlah hanya sebuah sistem aturan politik, melainkan merupakan pandangan dunia secara menyeluruh yang mempercayai bahwa Barat lebih unggul dari Timur. Karya ini dirancang oleh Said yang berusaha untuk menunjukkan di mana dunia akademik memiliki hubungan yang erat dengan sistem kekuatan politik. Said di sini berusaha membuktikan bahwa para akademisi pada dasarnya berkolaborasi dalam dominasi Barat di Timur. Orientalisme yang dikatakan ada sebagai bentuk seni dan bukan hanya sekedar representasi. Namun saya berpendapat bahwa pengaruh dari gerakan ini memungkinkan fantasi oriental diperlakukan sebagai representasi sebenarnya dari apa yang membentuk dan apa yang dilakukan Timur, yang mana menyebabkan bias yang berulang pada masyarakat Barat
dalam perlakuannya terhadap Timur. Adanya hubungan kekuasaan atau power dengan Orientalisme ini. Wacana Orientalis sepenuhnya menganut gagasan kekuasaan dan dominasi yang ada dalam masyarakat. Sementara Said juga mengatakan bahwa Orientalisme bergantung pada strategi akan posisi superioritas fleksibel yang menempatkan Barat dalam serangkaian kemungkinan hubungan dengan Timur tanpa pernah kehilangan posisinya sebagai pihak yang memiliki kekuasaan. Retorika kekuasaan dalam Orientalisme menggunakan pengetahuan atau knowledge untuk membangun dominasi, di mana saat setelah konstruksi dominasi Barat dibangun, pengetahuan ini diubah menjadi dogma, diturunkan dari generasi ke generasi yang menghasilkan dominasi budaya yang kekal. Gagasan bahwa Barat adalah kekuatan dominan dalam pertukaran kekuasaan dengan Timur bergantung pada konstruksi yang didominasi atau Oriental Others. Oriental Others ini dianggap sebagai representasi yang sempurna, tidak hanya karena konstruksinya bertentangan dengan cita-cita Barat, tapi juga karena cita-cita Barat yang sama yang dibangun bertentangan dengan othersness ini. Batasan Orientalisme dalam buku yang ditulis oleh Edward Said ini ada 3. Yang pertama yaitu adanya geografis. Gagasan Said dalam konstruksinya mengenai Orient ini cukuplah ketat, di mana dia mengecualikan negara-negara Asia Selatan atau bahkan Cina dan Jepang dari penglihatannya tentang Orientalisme itu sendiri. Yang kedua ada kultural atau budaya, di mana Said hanya memandang Timur dalam bentuk budaya yang heterogen dan sepihak. Dia hanya menganggap Timur dibatasi pada Timur Dekat dan Timur Tengah. Yang ketiga, representasi sastra. Said terutama memperhitungkan teks-teks yang ditulis oleh Barat, dan yang paling penting, penulis yang menulis dalam bahasa Inggris seringkali mengabaikan karya-karya dari dunia ketiga atau yang berlatar belakang dari non-Inggris. Terakhir, Said mengatakan bahwa keinginan untuk memahami budaya yang berbeda dari budaya kita sendiri agar dapat hidup berdampingan dengannya tidak ada hubungannya dengan pertukaran kekuasaan atau dominasi, karena hal tersebut seringkali terjadi dan mengakibatkan penjajahan selama bertahun-tahun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atta Duzan Jenitra, NPM 25. Sekarang saya akan menjelaskan tentang 3 fenomena Orientalisme. Menyambung dari pembahasan teman saya tadi, menurut Edward Said, ada 3 fenomena Orientalisme yang saling terkait. Yang pertama, seorang Orientalis adalah seseorang yang mengajarkan, menulis, atau meneliti tentang Timur, terlepas dia adalah seorang psikolog, sejarawan, atau filolog. Dengan kata lain, seorang Orientalis adalah orang yang mengklaim bahwa ia memiliki pengetahuan dan memahami tentang kebudayaan-kebudayaan Timur. Fenomena kedua, Orientalisme adalah mode pemikiran yang dibedakan berdasarkan ontologis dan epistemologis antara Timur dan Barat, di mana hal ini merupakan kategori yang besar dan tidak terbentuk, yang akan mencakup tulisan dan pemikiran orang yang membagi dunia secara bipolar, yaitu Timur dan Barat. Fenomena Orientalisme yang ketiga adalah institusi yang berbadan hukum untuk menghadapi Timur, yang memiliki prioritas untuk memberikan pernyataan-pernyataan tentang Timur, membenarkan pandangan-pandangan tentang Timur, dan mendeskripsikannya dengan mengajarkan, memposisikan, dan menguasainya. Dengan kata lain, Orientalisme menurut Edward Said adalah cara Barat mendominasi, merestrukturisasi, dan menguasai Timur. Saya Gita Fadilandrini dengan NPM Akhir 91 akan menjelaskan tentang tujuan dari Orientalisme. Setelah sebelumnya kita membahas tentang definisi, sejarah, dan fenomena Orientalisme, sebetulnya kita sudah dapat melihat tujuan dari Orientalisme, bahwa sederhananya Orientalisme itu dilakukan dengan tujuan untuk memahami Timur. Namun tujuan tersebut perlu kita turunkan lagi karena di sini posisinya Barat menempatkan dirinya sebagai subjek kaji dan Timur sebagai objek kaji. Sehingga kita melihat bahwa di sini Barat berusaha untuk mencari sebuah peradaban pembanding dari Barat. Mereka berusaha untuk memahami dunia secara keseluruhan dan memetakan peradaban mana yang bukan Barat yang perlu ia pahami. Dan di sini akhirnya Barat menempatkan dirinya sebagai subjek kaji yang superior karena dia melihat bahwa peradaban selain Barat itu bukan peradaban yang maju, bukan peradaban yang sepadan dengan Barat, dengan perbedaan kultur, dengan perbedaan karakteristik, perbedaan sifat, dan
sampai ke perbedaan ilmu pengetahuan, sehingga Barat menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan yang nyata itu hanya berasal dari Barat. Hal ini disampaikan oleh Ziauddin Sardar yang menyampaikan bahwa Barat beranggapan bahwa ilmu pengetahuan yang berasal dari Timur seperti dari Islam, dari China, dari India itu bukanlah ilmu pengetahuan yang nyata, karena ilmu pengetahuan yang nyata itu hanya berasal dari Barat. Dan dengan memosisikan Barat sebagai subjek kaji, di sini Barat memosisikan dirinya sebagai pemeran utama di dalam peradaban dunia, dan kedepannya berdampak kepada aksi Barat terhadap Timur. Hal ini bisa kita lihat melalui upaya kolonialisasi Barat, ketika Barat menjustifikasi tindakan kolonialisasi ini sebagai sebuah upaya bagi Barat untuk memberikan edukasi, untuk memberikan peradaban yang lebih maju kepada Timur, meskipun pada kenyataannya kita tahu bahwa kolonialisasi itu justru mengeksploitasi dan justru mengkonstruksi Timur sesuai dengan pandangan Barat. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari orientalisme ini yang awalnya semata-mata hanya untuk memahami Timur dari perspektif Barat, justru ternyata memberikan dampak dan konsekuensi yang sangat luas terhadap konstruksi Timur, baik dari Barat maupun cara pandang Timur terhadap dirinya sendiri. Dan Barat pun di sini posisinya menempatkan dirinya yang lebih superior, sehingga itu pun menjadi sebuah konstruksi bagi masyarakatnya sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Ashish Nandi, dia menyampaikan bahwa Barat pun mendapatkan konsekuensi dari posisi Barat yang sebagai subjek kaji atau sebagai posisi yang superior daripada Timur, karena akhirnya Barat harus mengesampingkan hal-hal yang ia anggap sifatnya ketimuran untuk menjadi pembeda yang jelas antara peradaban Barat dan Timur. Oke, motif dari Orientalism. Motif dari Orientalism apa sih? Jadi pada saat itu kekuasaan imperialisme Barat ini merasa atau perlu untuk menciptakan satu sudut pandang yang lain. Dalam hal ini Orient atau Timur untuk mendefinisikan dirinya sendiri, untuk mendefinisikan dirinya sebagai pusat atau center. Jadi Orientalism ini merupakan sebuah proyek untuk mendefinisikan dirinya sendiri, dalam hal ini Barat, untuk mengkonstruksi citra, image, atau cerita-cerita mengenai Barat dengan cara untuk mengkarakteristikkan dunia Timur atau daerah Timur secara negatif, keliru, dan tidak objektif, bahkan rendah. Motif dari Orientalisme yang lain adalah mereka ini mendukung strategi kebijakan-kebijakan para penjajah secara sistematif untuk memprogram penduduk-penduduk yang dijajah ini untuk merasa bahwa memahami dirinya ini sebagai other, atau dalam hal ini Orient atau kaum Timur yang marginal, yang dianggap lebih rendah atau memiliki peradaban yang lebih rendah dibandingkan dunia Barat dalam hubungannya dengan center. Center ini mereka mendefinisikan center sebagai dirinya, sebagai self, sebagai citra dirinya sebagai center, sebagai pusat dari peradaban dunia. Jadi motif-motif yang ada atau motif-motif dari terciptanya Orientalism ini sangat menguntungkan atau diprogram, diproyeksi untuk membuat citra-citra, image, cerita-cerita mengenai dunia Barat ini yang bagus-bagus, yang baik, yang memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Dan sebaliknya mereka membuat seolah-olah sudut pandang dunia Timur ini memiliki peradaban yang tidak lebih tinggi daripada mereka. Dengan cara tadi, dengan cara mendukung strategi yang dilakukan oleh para penjajah dunia Barat ini terhadap daerah yang dijajah, untuk mereka ini seolah-olah membuat pemikiran atau mengkonstruksi pemikiran daerah-daerah yang dijajah ini. Mereka diajari untuk memahami dirinya sendiri sebagai Orient atau Timur, atau daerah yang marginal, daerah yang rendah dibandingkan mereka, dibandingkan peradaban mereka. Nah, setelah tahu motif, tujuan, dan lain-lain terhadap atau mengenai Orientalism ini, kita perlu kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari Orientalism ini?
Selanjutnya, saya Nada Ridani, NPM 1702110180033 akan menjelaskan mengenai neo-orientalisme. Dalam kajian sejarah seni, sastra, dan budaya, orientalisme adalah peniruan atau penggambaran aspek-aspek di dunia timur. Penggambaran ini biasanya dilakukan oleh penulis, desainer, dan seniman dari barat. Penggambaran ini seringkali dilakukan dengan memandang negara-negara timur melalui lensa yang mendistorsi realitas-realitas di tempat-tempat tersebut dan orang-orang yang tinggal di sana, dan seringkali tidak objektif dan berbias. Neo-orientalisme adalah pemikiran yang merupakan inkarnasi modern dari pemikiran orientalis. Istilah neo-orientalisme umumnya ditemukan dalam literatur akademis untuk mengkritik sikap Barat terhadap Islam dan dunia Islam setelah terjadinya insiden 9/11 di New York, Amerika Serikat. Banyak ciri orientalisme klasik yang ikut dibawa oleh neo-orientalisme, seperti kecenderungan untuk merefleksikan, pemahaman yang dangkal, dan homogenisasi. Tetapi banyak juga yang berubah. Perbedaan yang mencolok antara orientalisme dengan neo-orientalisme adalah orientalisme berfungsi sebagai pendekatan kritis terhadap representasi kebudayaan timur secara keseluruhan, sedangkan neo-orientalisme lebih berfokus pada negara-negara yang didominasi oleh Muslim, khususnya di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Pada neo-orientalisme, aktor-aktor protagonisnya adalah orang-orang dari think tank, politisi, jurnalis, dan beberapa jenis kalangan akademisi. Mereka menghasilkan pemahaman yang tidak setengah-setengah mengenai Muslim di Timur, dan secara sistematis melalui lembaga-lembaga yang kuat dengan para ahli, media, dan tempat penyebaran yang luas. Pengaruh mereka melampaui memberikan informasi opini publik di dalam domain strategi kebijakan luar negeri dan hubungan internasional. Dalam imajinasi neo-orientalis saat ini, Muslim di Timur digambarkan sebagai bagian yang tidak hanya terjebak dalam tradisi yang kuno dan sejarah yang membeku, tapi juga kelompok orang yang memiliki perilaku irasional, berbahaya, dan dianggap menjadi ancaman bagi nilai-nilai budaya, integritas peradaban, dan kesejahteraan fisik dunia Barat. Berbeda dengan abad ke-19, di mana Barat membangun kehadiran di Timur melalui perdagangan, perjalanan, dan ambisi kolonial, orang-orang Timur kini telah hadir di dunia Barat sebagai imigran, pengungsi, pelajar, dan turis, serta investor di bidang real estate dan perusahaan. Mereka telah menjadi bagian dari tatanan sosial dan budaya bangsa. Namun, orang-orang penduduk asli Barat melihat mereka dalam ketakutan dan menganggap mereka sebagai representasi dari semua Muslim di Timur. Hal-hal yang dilakukan oleh sebagian orang ini kemudian dianggap sebagai hal-hal yang dilakukan oleh semua umat Muslim dari Timur. Jadi berbeda dengan orientalisme pada abad ke-19, imajinasi kaum Muslim dari Timur tidak dibuktikan dengan membaca catatan perjalanan atau novel, tetapi dengan pengalaman hidup dengan orang-orang yang dianggap sebagai representatif dari Muslim di Timur. Jadi, seseorang bisa menulis mengenai hal-hal seperti tradisionalisme, religiusitas yang mendalam, dan watak non-modern yang dianggap menggambarkan umat Muslim tanpa harus pergi ke Timur Tengah. Mereka menganggap melihat sekilas lingkungan sekitar mereka sudah cukup dan akan menjadikan deskripsi yang akurat. Hal ini sebetulnya merupakan hal yang mengherankan, karena globalisasi dan pergerakan manusia bukan hanya sebuah narasi, anomali, atau pelepasan budaya. Globalisasi juga merupakan momen pertukaran dan pengayaan budaya, yang merupakan elemen kunci untuk membangun habitat kosmopolitan. Kedekatan dan interaksi antar pribadi seharusnya menghasilkan dunia yang kosmopolitan, di mana anggota kelompok budaya yang berbeda akan memiliki kemungkinan untuk saling berbagi pengalaman, pemahaman, dan kepercayaan, bukan hanya ketidakpercayaan di antara mereka. Sebuah studi oleh J.T. Coulson, The Islamic Challenge, Politics of Religion in Western Europe, menunjukkan bahwa Muslim sekuler yang ada di Eropa yang diwakili oleh ribuan individu berpengaruh yang aktif dalam politik, media, bisnis, agama, dan organisasi masyarakat sipil tampaknya telah sepenuhnya terintegrasi karena mereka telah menjangkau budaya mayoritas, ekonomi, dan pengaturan sosial untuk berasosiasi, kawin campur, dan menjalani kehidupan seperti orang lain. Orang akan memprediksi bahwa hidup kelompok ini akan memberikan nuansa dan memperumit totalisasi dan stereotipikal citra Muslim dan Islam yang saat ini didukung oleh benua tersebut. Tapi tampaknya tidak demikian. Sebaliknya, para Muslim ini malah sering diabaikan seolah-olah mereka tidak dihitung sebagai segmen populasi Muslim di Barat. Justru karena kehidupan mereka yang normal, mereka tidak pernah menjadi perhatian di media. Lebih penting lagi, mereka jarang dianggap sebagai bukti yang membantu arus utama Eropa membangun citra Muslim yang lebih kompleks dan berlapis-lapis. Sebaliknya, semua Muslim disatukan dalam citra kelompok yang sangat kecil dari radikal agama yang menjadi berita utama atau segmen migran Muslim yang damai, tetapi kebiasaan-kebiasaan mereka tampaknya dianggap mengganggu kepekaan orang kulit putih di Eropa.
Banyak migran generasi pertama yang sambil berjuang untuk berbicara dalam bahasa Eropa memiliki pekerjaan tetap dan menjalani kehidupan yang normal. Mereka juga berorientasi pada mempraktikkan banyak aspek budaya rumah mereka sendiri melalui makanan, pakaian, ritual, dan praktik keagamaan pribadi. Dalam upaya mereka untuk bertahan hidup, berkembang, dan menjadi bagian dari masyarakat dan ekonomi asing yang seringkali bermusuhan ini, para migran ini merasa terdorong untuk memulihkan dan kembali ke lingkaran terdekat mereka sendiri, seperti kelompok bahasa dan agama, jaringan ekonomi informal, dan komunitas teman dan kelompok status yang dibangun di lingkungan sekitar atau rumah ibadah. Status yang sangat genting dalam masyarakat dan ekonomi tuan rumah memaksa mereka untuk merasa betah di wilayah pinggiran. Jadi, sementara proses globalisasi yang tak henti-hentinya mengubah Eropa menjadi benua yang multi-etnis, orang-orang mainstream Eropa belum mengakui dan menerima adanya perubahan yang bersejarah ini. Pada kenyataannya, Eropa yang multi-etnis berarti juga warga negara yang multi-agama. Ini berarti mengenai realitas masjid, menara, jilbab, dan bahkan burka yang setara dengan gereja, kuil, dan sinagog. Suka atau tidak suka, aspek kehidupan timur telah menjadi realitas dunia barat dan mungkin suatu hari nanti bisa menjadi penduduk asli dengan cara yang samar seperti masakan Asia Selatan di Inggris atau kriket Inggris di India. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tanendra. Saya akan menjelaskan kritik-kritik terhadap tulisan Orientalisme karya Edward Said. Jika ada pertanyaan dalam Orientalisme, ada juga berbagai masalah tentang kritik terhadap Said, setidaknya seperti yang beliau sajikan dalam bukunya Orientalism Reconsidered, menyisakan pertanyaan dan tanda tanya bagi penggiat studi HI. Pada sebagian besar, Said mungkin tidak bertanggung jawab atas penggunaan yang telah dilakukan orang lain pada teksnya, dan itu juga di luar kendali Said, bukan? Tetapi, ada berbagai alasan, khususnya 4 pernyataan berikut yang bersilangan dengan argumen Said. Pertama-tama, istilah Orientalisme itu sendiri dapat diperdebatkan, karena kita harus berhati-hati tentang kritik apapun yang tersebar luas dan pervasif pada inti berbagai literatur. Selama 20 tahun terakhir, ada yang disebut ekonomisme, humanisme, eklektisisme, historisisme, empirisme, dan isme-isme seterusnya. Baru-baru ini ada eurosentrisme, etnosentrisme, dan fondasionalisme. Berbeda dari istilah lain, Orientalisme ini dalam penggunaan Said memperoleh semacam metafisika untuk menjangkau zaman dan berbagai ekspresi, menyebabkan hilangnya fungsi analitik atau penjelasan. Kedua, kategori istilah Orient ini terlalu kabur maknanya, karena membuat kawasan Timur Tengah sedikit diistimewakan, terlebih latar belakang Edward Said yang lahir di Palestina. Hal ini setidaknya terlihat dalam tulisan imperialisme atau opresif yang dihasilkan tentangnya. Lalu, tidak dapat dipungkiri, rasisme atau tulisan menindas juga ditemukan pada semua subjek, tidak peduli mereka dari ras manapun. Untuk memudahkan pemahaman, saya beri contoh ya. Di Jepang, ada tulisan berjudul The Chrysanthemum dan The Sword. Kebetulan, dua-duanya ini ditulis oleh Ruth Benedict, seorang penulis berkebangsaan Amerika. Ia mendokumentasikan kebudayaan Jepang sebagaimana selayaknya orang asing memandang budaya asing. Meski banjir kritikan, buku ini sangat berpengaruh hingga menanam impresi berbekas di pembacanya mengenai bagaimana seseorang yang lahir di Jepang akan seagresif seperti yang Benedict tulis. Kritik ketiga, Orientalisme yang dibahas Said adalah studi tentang asal-usul evolusi dan reproduksi dari pengetahuan barat terhadap Masyriq atau bagian timur dunia Arab Islam. Bagaimanapun, pengetahuan ini bukanlah pengetahuan objektif, melainkan hanya tulisan penjabaran dari serangkaian fantasi dan keyakinan yang kemudian digunakan sebagai dasar kolonialisme barat. Kritik terakhir, Orientalisme adalah sebuah buku dengan tesis bahwa Orientalisme bersumber dari kedekatan tertentu yang dialami antara Inggris dan Prancis, sehingga Orient sampai awal abad ke-19 berarti hanya mencakup India dan tanah Alkitab. Untuk membuktikan hal ini, Said dianggap membuat keputusan sewenang-wenang dan tak berdasar. Definisi Orient miliknya dikurangi menjadi Timur Tengah, lalu Timur Tengahnya diperkecil lagi menjadi bagian dari dunia Arab yang terdengar melenceng dari geografis. Dengan menghilangkan studi Turki, studi Persia, dan studi Semitik di sisi lain, Said tidak sengaja mengisolasi studi Arab dari keduanya, baik sejarah maupun konteks fisiologis. Kiranya, pembahasan saya menjadi yang terakhir sekaligus menutup video ini. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.